Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah sahabat-sahabat semua, hari ini kita ngecek tanaman cabai saya yang telah saya usahakan merawat semaksimal mungkin. Sekarang tibalah waktunya untuk memanen. Ini usianya 3 bulan lebih sedikit ya, dan sekarang sudah memerah. Itu sengaja saya biarkan tidak dipetik ketika merahnya kemarin sedikit. Jadi sekarang diperbanyak buah yang masak supaya nanti pemetikannya bisa serentak. Dan inilah penampakan cabai di iklim tropis Kuantan Sing ini. Nampaknya pertumbuhan cabai ini eh, lumayan lumayan bisa beradaptasi dengan baik di musim panas, di daerah panas. Walaupun beberapa mungkin kita harus adaptasi dan kita harus merawat secara ketat. Kalau ternyata cabai-cabai merah keriting ini sangat rentan dengan penyakit, terutama jamur di musim hujan, karena ya kondisinya bisa dilihat ini ada serangan layu fusarium. Ini kalau di saat panas dia layu, kemudian di saat sore atau pagi atau malam dia segar kembali. Ada beberapa batang yang terkena layu fusarium. Namun saya sudah mencoba untuk menanganinya dengan memberikan eh, pencegahan jamur trichoderma di dalam media tanam. Setelah itu saya lapisi dengan sekam supaya tidak juga terjadi serangan kutu trips. Jadi coba dekatkan sedikit. Ini buah-buah yang bakal nanti kita panen nanti, sore nanti. Mungkin diperkirakan ada sekitar sekilo atau 2 kilo. Jadi yang perlu kita pahami bersama kalau menanam cabai di daerah panas, itu yang paling penting adalah setelah media tanam itu maksimal, kita harus 2 kali lebih ketat mencegah terjadinya serangan jamur, kemudian insek, serangan-serangan serangga, OPT ya, organisme pengganggu tanaman. Setelah 2 hal itu, yang harus kita perhatikan adalah jangan sampai kita keliru tentang serangan insek, kemudian serangan jamur. Ini jangan sampai kita tertukar-tukar, karena kadang-kadang kita ketika menganalisa itu sering tertukar seperti ini, daun ini. Ini awalnya saya kira ini serangan dari trips. Rupanya ini adalah jamur Pitopia, jamur yang secara sistemik dia dia menyerang dari dalam dalam batang ini, dari tubuh si cabai. Kemudian dia tumbuh seperti ini. Setelah itu, maka kutu trips itu berdatangan. Ini setelah saya analisis sendiri ya. Kutu trips itu berdatangan, dan kutu trips itu eh, serang, sisa-sisa serangannya, tanda-tanda serangan kutu trips itu seperti ini juga. Jadi ada kemiripan antara serangan jamur dengan serangan insek. Jadi kita harus teliti. Akhirnya kemarin saya membuat beberapa kekeliruan. Setelah saya tahu ini adalah jamur, saya perketat penyemprotan fungisida. Namun saya kecolongan beberapa sesi tentang di sini ternyata kutu trip bersarang di setiap batang cabai, dan saya hampir tidak menyadarinya. Akhirnya saya kombinasikan antara 3 hari fungisida, spray fungisida, kemudian 3 hari lagi spray insektisida. Tadinya saya fokus kepada spray fungisida. Nah itulah sebuah analisa yang harus kita ketahui dan kita betul-betul amati secara seksama. Jangan sampai keliru antara serangan insek atau serangan jamur. Kemudian kalau serangan virus atau bakteri mungkin itu agak sulit ditangani, tapi yang jelas kita harus bisa membedakan. Yang paling mendasar adalah fungisida dan insektisida. Nah inilah cabai-cabai nanti yang bakal kita panen. Dia sudah memerah, sebagian besar sudah memerah, yang hijaunya tinggal sedikit. Jadi rencana saya nanti ketika pemanenan saya akan petik semuanya, kemudian saya akan kembalikan semuanya kepada masa vegetatif kembali supaya dia berbunga kembali. Karena
sekarang kan batangnya sudah tidak memunculkan bunga lagi. Kemudian kemarin terjadi juga serangan rontok. Rontok itu ada beberapa faktor, tapi yang saya amati di cabai saya ini, setelah saya pikir itu faktor cuaca, faktor panas, kemudian faktor dari kelebihan dosis pupuk, atau faktor dari kompos yang tidak matang. Namun yang paling saya eh, curigai, rupanya nampaknya serangan dari insek itu, serangan dari beberapa kutu. Mereka juga dapat merontokkan bunga dan buah karena mereka mengisap cairan di pucuk-pucuk daun muda. Kalau kita juga salah lagi menganalisis, kita pikir overdosis, kita pikir nanti komposnya belum matang, akhirnya kita mengurangi pupuk, tapi rupanya salah. Karena ketika usia masa cabai ini membutuhkan nutrisi, kita hentikan karena kita takut nanti overdosis, rontok. Rupanya bukan seperti itu, tetapi serangan rontok itu berasal dari kutu trip dan beberapa kutu-kutu lainnya. Jadi harusnya kita tetap memupuk dan kita insek, justru kebalik. Pupuknya kita kurangi, inseknya tidak kita spray. Jadi beberapa kekeliruan dalam budidaya cabai ini memang sangat sangat rentan, sangat berbahaya kalau kita tidak mengamatinya dengan baik dan benar. Namun alhamdulillah ini serangan busuk buah antraknos tidak menyerang ya, cuman layu fusarium beberapa batang, kemarin ada 4 batang, nanti kalau siang hari itu nampak dia layu, kemudian sore segar kembali. Hanya itu teman-teman yang bisa saya kasih tunjuk dari pengalaman beberapa bulan saya menanam cabai, karena sebelumnya saya sudah berniat untuk mempelajari sedikit bagaimana rumit dan uniknya dalam membudidayakan cabai merah keriting. Mungkin bagi teman-teman yang ingin mendalami budidaya cabai, ya silakan dipelajari dan dicari ilmunya, kemudian kita sharing-sharing beberapa pakar dan ahli atau beberapa teman petani. Sekian dari saya, dari Kuantan Singingi. Semoga teman-teman petani yang ingin baru memulai untuk menanam cabai, mungkin jangan terlalu banyak dipikirkan. Kalau kita ingin melangkah, tinggal melangkah. Semoga hasilnya tidak jauh-jauh dari apa yang kita targetkan. Sekian dulu, selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Agak kesana, tuang lebat. Ketinggiannya nggak usah.